Kayak ini kita kedatangan tamu yang super keren. Yoi. Lu tahu nggak lagu? Mari mari bergembira di Sanria. Mari-mari ceria di Sanria. Makanya itu enggak. Mereka kaget pada saat penonton maju ke depan untuk nyanyi bareng sama Feby Putri banyak. Terus begitu selesai nyanyi, mereka duduk lagi rapi. Mereka kaget, kok bisa begitu? Entar, tapi ada yang aneh nih, Mas. Seumur hidup gua nggak pernah lihat polisi kaget. Gimana polisi kaget? Anjing loh. Kenapa harus dipraktekin sih? Gak boleh. Karena kadang-kadang kan stigma di masyarakat, bayar pajak mah ribet ya kan, bayar pajak mah entar juga di gitu tuh. Maksud gua itu hanya oknum ya. Urusannya udah bukan ke konser. Enggak, itu hanya oknum Iya, ya, iya, hanya oknum paham, gitu, paham. enggak semua gitu. Mas Dewa mah kalau gitu saya sapuin tuh. Ini kan sapu ya kan, sapu dulu lah lu gimana Iya, sih? iya. Gelas, oh gelas kosong, gelas kosong, dua kali gua di bego-begoin sama cowos, anjing. Sorry ya bang, sorry ya bang. Siap, aman. Dikasih aba-aba sih. Cowosnya rada-rada Masih magang. Iya. 2 kali magang. Lagian tiba-tiba. Kurang briefing. Iya kurang, enggak udah di briefing emang tolol, emang tolol kayak lagi tuh. Kayak ini kita kedatangan tamu yang super keren. Yoi. Lu tahu nggak lagu? Mari mari bergembira di Sanria. Mari-mari ceria di Sanria. Makanya itu nggak host kan, nggak briefing kan. Mari berceria berarti ya. Berceria di Sanria. Nah. Wes. Itu Tapi keren nempel banget. ya, nempel di otaknya. Iya parah. Parah. Terngiang-ngiang sih gua. Parah teriang-iang gua. Notif Gila. gua itu. Coba telepon ya, telepon sekarang. Itu telepon. Orang di silent. Ini kita kedatangan sang foundernya. Foundernya. Founder dari Sanria. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Siap. Perkenalan normal nih. Normal ya, Mau iya. lucu juga nggak apa-apa. Lebih Ya, seru. gua Tiandi, salah satu founder Sanria. Terus Gua Rifki, salah satu founder juga dari Sanria. Siapa? Rifki. 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 Oh, Rifki. RIFKI. Panggilan sayangnya Kiki. Kiki, oh Kiki dan Tian. Oh, Kitan. Nggak usah disingkat kan. Jelek banget lagi singkatannya anjing. Kenapa harus kitan? Biarin aja nggak usah disingkat-singkat. Mereka bisa juga. Oh, mereka ini founder berarti ya? Founder. Konser yang kemarin. Yang kemarin seru Kacau banget itu kan, nih. parah. Kalau lo pengen tahu konser kayak apa nih, gue tunjukin videonya nih. Anjing keren banget ya. Iya. Gila keren ya. Parah. Kaget gua. Ada Pamungkas. Pamungkas. Iya. Ada yang lagi viral juga. Iya siapa? Itu Bilal. Oh, gue kira Bener Billy. dong. Gue kira Lu Billy yang sama Billy. apa. Terus Bilal, siapa Bilal lagi? apa panjangannya? Nggak tahu siapa. Indra Jaya. Ika tahu sih. Iyalah kan lagi viral, cogan-cogan itu kan. Yoi. Lagunya gimana lagunya? Bergembira. Bukan dong. Lagu apa itu anjing? Kenapa ada bergembira? Bergembira di Sanria lagi lo. Mari berceria di Sanria. Oh, lu mau masuknya ke situ? Iya, cuma salah lagi ya. Iya. Cus. Tapi kita pengen tanya nih, kenapa lu sampai tertarik buat event di Cilegon? Awalnya itu gue masih inget banget 2022 itu karena kegagalan salah satu konser di Cilegon, kalau masih inget Apa temen-temen. namanya? Cilegon. Sebut aja. Iya, 2022. Kan pernah kesini juga orang Oh, itu ya. yang itu, BMX. Iya, nah itu. Nih, pernah diundang di sini gue tunjukin videonya. Udah. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, terutama karena kemarin itu kita ada dikaji ulang untuk masalah izin. Jadi karena kebetulan kan memang berdekatan dengan beberapa peristiwa yang teman-teman promotor musik maupun ada kejadian lainnya gitu. Jadi akhirnya dengan pertimbangan untuk keamanan. Nah, itu salah satu yang nge-trigger kita untuk bikin konser. Kenapa sih konser di Cilegon ini pertama gagal, terus kedua orangnya itu lagi yang ngadain konser. Jadi waktu itu masih ada fotonya. Gua waktu itu Ilham, gua, Adi, Rifki,
itu kumpul ngebahas gimana kalau misalkan kita bikin konser. Pada saat baru banget gagal konser Banten Musik Festival itu. Kebetulan kan gue juga waktu itu salah satu orang yang ikut kerja lah waktu itu di Banten Musik Festival. Oh, lu berarti Iya, salah iya. satu tim? Iya, salah satu tim. Oke. Gua sampai pernah ngejual tiket di Banten Musik Festival itu dan sampai sekarang dampaknya masih gua rasain. Banyak orang-orang ketika gua melakukan sesuatu itu masih ada yang nagih tiket. Gue ikut politik, woi Tiandi di kolom komentar tuh. Woi Tiandi, balikin dulu tiket saya. Masih kena dampaknya. Masih, Bro. Berarti dia nih salah banget orang ini ya. Ya, harusnya kan ada pertanggungjawaban lah. Tapi nih, tadi lu udah nanya ke Mas Tian, gue pengen nanya ke Mas Rifki, Iya, boleh dong? boleh. Siap. Dari Mas Rifki nih, kan yang gede sekarang Sandria nih. Sebelumnya pernah berkecimpung di dunia konser musik juga nggak? Kalau untuk konser musik ini first time-nya saya sih. Mungkin Ya. kalau yang kemarin kan event-event sebelumnya, walaupun saya udah beriringan sama Bang Tian juga, sekitar 3 tahun kita udah bareng Bang ya. Iya, Hampir 3 tahun. Hampir 4 lah, Hampir 4 tahun kita Di ngejalanin 4 tahun. beberapa bisnis bareng. beberapa bisnis bareng, cuman emang yang ketika di 2022 ya itu ya. Ya, ya, 2022 ketika masuk event, kalau saya emang kemarin nggak ikut. Karena ada beberapa yang harus dikerjain dan belum belum memahami juga gitu konsep dan seperti apanya juga masih mempelajari. Makanya di tahun itu baru ketemu lagi setelah kita sempat pisah juga Bang ya. Iya, iya. Kamu sempet divorce. Sempat karena beda. Beda bahasanya kesibukan, Bro. Cerai banget sih, Bang. Kan berpisah maksudnya. Ya, Bro, gua gak homo, Bro. Lagian kalau homo 5 orang, Bang. Emang apa nggak boleh? Ayo. Rame. Masa homo rame-rame? Enggak, gua kalaupun homo gua gak akan milih Ilham Bagong sebagai pasangan gua dong. Jelek banget sih. Gak milih Ilham Bagong, berarti Rifki iya. Aduh. Pantesan 3 tahun bareng. Iya benar. Terus setelah lo cabut berpisah, Bisa karena beda. Sebenarnya satu tempat project juga tapi ya lagi beda konsep aja gitu. Sebel waktu itu. Sebel enggak sih? Emosi. kesel. Dikit sih. Oh dikit. Mau dipecah. Ya setelah itu ketemu lagi ya ketemu 5 orang itu saya Bagong, Adi, Bang Tian sama Ainur untuk ngejalanin konsep itu dan saya juga baru turun juga. Bosannya baru terjun juga di dunia event sekarang itu. Oke. Ya pun sekarang masih belajar, masih mendalami banyak aspek ternyata ya tentang event ini nggak hanya sebatas hanya only event ya, ternyata wah banyak banget variabel-variabelnya yang harus dipelajarin lagi gitu. Ya karena kan iya jadi ya sekarang masih mempelajari juga sih permasalahan kemarin yang terjadi juga. Terus nanti kita bahas itu. hampir juga kita gagal tapi ya itulah kekuatan 5 anak muda Cilegon katanya. Nah ini gue mau nanya nih. 5 kekuatan anak Cilegon pasti punya tugasnya masing-masing, ya kan? Kalau Bang Tian tugasnya? Kalau gua itu di legal perizinan, terus ngurusin LSM, terus Keamanan? ya keamanan itu udah berserta perizinan LSM dan lain-lain lah. Ormas. Itu ya. Terus kalau Kalau saya sih lebih ngurus ke finance-nya sih. Finance, seperti keuangan. pajak, ya beberapa, ya perihal finance lah. Oh, taat sekali bayar pajak ya, keren. Karena kita ada yang sebelumnya event itu belum berjalan H-7 kita udah dicari orang pajak. Oh iya. Aduh, lucu banget anjing. Iya. dan kita ketemu di Hamin berapa jam dia datang ke teman-teman BPKAD datang ke venue, iya. ya alhamdulillah kita dikasih pemahaman soal pajak yang dulu konsepnya kan 10%. rata-rata pajak itu salah persepsi ya mungkin ya dari beberapa promotor juga berpikirnya pajak itu besar ABCD. Makanya di Hamin berapa jam itu tim-tim BPKAD datang yang ngobrol lah dijelaskan soal pajak itu. Oh, dan Ternyata akhirnya tidak. taat. Iya. Dan ternyata tidak serumit itu. Wih, nggak rumit berarti ya. Nggak rumit. Ini gelas kosong bayar pajak nggak nih? Jelas. BPKAD tolong ya. Ternyata event ribet juga ya. Ribet, bro, ribet, maksudnya bro. di belakangnya banyak hal-hal yang harus banyak hal-hal yang Perintilan harus lagi. Nah, terus tadi Adi, Adi itu media. terus Media dan sama sponsor juga. Terus Ilham itu konseptor. Ilham konseptor. Ilham Bagong. Heeh. Dia main apa namanya konsep acaranya itu adanya di dia.
Oke. Jadi dia yang bikin, nih gue mau bikin ini, ayo kita satuin kekuatan, lu di bagian apa, ayo kita gerak bareng gitu. Nah, Oke. kalau Ainur Muhammad itu di produksi. Jadi dia yang bikin produksiannya tuh yang Tenan, terus Gapura Selamat Datang, Layout dan lain-lain. layout. Nah itu Mamat tuh, Ainur Muhammad tuh yang ngurusin itu. Oh, bahkan sampai sound Iya, untuk iya, panggung. iya. Oh. Itu kan nggak sembarangan apa namanya yang kita pakai, kan nggak mungkin standar hajatan kita pakai di situ Iya, dong. jelas. Jadi Ya, ya datang Bilal, bro. bukan nah biduan. itu. Bahkan kita dipuji sama ketiga artis itu bahwa ini salah satu sound terbaik di daerah. Wow. Mereka bilang kayak gitu, salah satu sound terbaik di daerah. Yang kita gairkan House of Salbay. Mas Ceki. Iya. Udah nggak diragukan lah ya. Itu, Udah makanya tidak diragukan itu. luar biasa. Tapi yang gue penasaran kan, Sandria ini konser yang gede kan, dan Ya. di belakang dari Sandria ini ada mas-mas Keren. yang gede nih. Maksudnya latar belakang 5 founder nih apa aja sampai bisa bikin konser yang gede nih, kira-kira modalnya apa nih? Pasti kan nggak fokus bikin konser doang kan, ada bisnis lain kan. Iya. Kalau gua pribadi kan ada beberapa brand yang gue jalanin juga. Ada Brave Store, terus gue juga support istri gue sedang berkarya itu di skincare. Terus ya ini Sandria, terus gue juga di industri juga ada Industri ngurusin apa industri. tuh? Adalah industri gitu. Industri apa nih? Industri aduh Udah nggak mau itu. Lu yang maksa lu. Udah intinya orang kaya udah selesai. Nggak. Masih aja lu. Biasanya orang kaya baik bro. Bisa nggak gue jadi uji coba skincare kayak? bisa. Tuh. Bisa. Tapi buat cewek, Bro. Cewek bisa. Ya. Berarti nanti merambah ke cewek-cewek karena cowok jelek bisa. Anjing cowok jelek. Lu aja Iya, itu bisa mah. gua, Lu aja makanya iya gua kan iya nunjuk ke iya lu. benar. Enggak gua enggak mau. Sensitif banget kayaknya. Kalau Mas Rifki latar belakangnya? Kalau saya latar belakang sama sih, ya UMKM sih. Kalau saya punya apa ya dibilangnya, kelontongan, bukan kelontongan ya? Ih, Apa bang ya? Angkringan. Angkringan. Jadi saya Bos jualan angkringan. jualan mie Bangladesh. Ada mie Bangladesh di mie Cilegon baru Bangladesh. sekitar 3 bulan sih. Kalau dulunya saya bergelut di bidang kopi. Oh, Dia ada konsultan. flyer-flyernya gitu nggak sih? Gimana? Ada flyernya nih kita tunjukin Ada. nih. Wih, enak banget tuh kayaknya ya. Bangladesh nih. Ini foto Iya, orang Bangladesh nih. Aduh anjing. Lagi begini, Bro. Bro. Harus nyari orang Bangladesh ya. Harganya berapa itu? Ya, Seporsi berapa? porsi kita murah cuma 15.000. Di Cilegon tapi ya? Di Cilegon posisinya. Coba apa Next lah baliknya? nanti kita semoga bisa di Serang. Iya. Amin, harus dong. Kalau saya emang dari dulu bergelutnya tuh di F&B, sempat buka kelas, sempat ya bisa dibilang konsultan F&B juga. Oh, Sempat buka ini nggak es kepal Milo gitu-gitu. Oh enggak tuh, itu yang nggak Itu kesempatan. tahun berapa, Bro? gila. Berasa tua gua anjir. Terus punya media juga, saya juga punya media. Apa media? Kalau saya media kuliner sih, namanya Kuliner Wong Banten. Oh, Main jadi di- food vlogger gitu. Iya, Ya, Iya. mendorong ya dengan bisnis yang dijalanin sih. Tapi itu khusus di Cilegon apa Banten sih menyeluruh. Banten? Serang, Pandeglang, Cilegon, Tangerang. Kalau sama ini temenan nggak apa jajanan Serang itu? Ya sama. Cuman emang yang menjalankan pacar saya sih, bukan saya sendiri. Karena saya kondisinya lagi Oh, tugas belum juga. menikah? Kalau saya belum. Oh, kirain udah menikah. Kenapa sih emang mentang-mentang masih udah nikah? Ya, nggak apa-apa kan nanya. Namanya juga nanya emang nggak boleh. Terus tadi lu mau apa? Kalau gue lebih ke penasaran ini kan mas-mas tadi yang 5 orang ini kan maksudnya punya modal dan sumber daya yang gede. Kenapa terjunnya ke konser yang bisnis ini tuh gambling gitu? Oh, sangat gambling banget sih. Sangat gambling Iya, banget. perlu diketahui bahwa ini juga gue juga baru tahu konser yang dibentuk oleh anak-anak muda Cilegon yang lahir dari modalnya anak-anak Cilegon itu terakhir 2009. 2009. Apa itu? Waktu itu kalau nggak salah kayaknya era-eranya Peter Pan, waktu naik-naiknya tuh, waktu lapangannya masih di Sumampir. Oh. Itu terakhir konser yang memang IO-nya orang Cilegon, terus juga mereka ngebentuk kreatif eventnya sendiri gitu. Nah selama ini kan acaranya pemerintah. Selain pemerintah tuh ya mungkin nggak ada yang berani. Kita lah yang mematahkan stereotip dan stigma itu gitu. Untuk ya kayaknya kita juga bisa deh membangkitkan
kreatif event yang telah lama mati suri ini. Yang harapannya ke depannya ini bisa membuka dan men-trigger anak-anak muda di kota Cilegon bahwa bro, lu jangan fokus cuman ketika lulus kerja pengen jadi buruh pabrik aja, Sepakat. tapi ada banyak hal yang lu bisa lakukan untuk mencapai tujuan lu gitu. Oke, benar. Betul, karena kan kita kan sudah tersetting untuk ketika lulus sekolah harus kerja di Buruh pabrik. Chandra Asri, Krakatau Lotte, Steel. iya Krakatau Steel gitu. Ada banyak lini bisnis yang lu bisa jalanin yang bahkan nggak perlu modal. Kalau kata Bob Sadino kan modal utama lu adalah dengkul. Iya. Sama otak kan. Iya. Gitu. Dengkul doang nggak ada otak. Iya, Mas. itu maksud Iya. gua. Kan dengkul lu, otak lu ada di dengkul. Makanya Dedek orang kaya. Gak bisa balik. Enggak bercanda. Masih minjem kadang-kadang. makanya deep banget ketika lu nanya kenapa harus ke sektor itu gitu. Panjang sekali ceritanya sampai pada saat waktu kemarin Santria terlaksana itu bro, kita berlima itu nangis jelek bro. Nangis jelek tuh gimana? Nangis jelek. Nangis ganteng dulu deh. Nangis jelek tuh miring bro mukanya bro. Gitu. Gitu bro. Itu mah lebih ke stroke nggak sih? Cerebral palsy itu makanya. Iya bro, ini saking nangis. Tahu kan? Saking nangisnya gitu. Anjing ini acara Saking terhalusnya. realisasi. Iya. Nangis jelek bro kita semua bro. Gak ada yang, kan biasanya kalau nangis ganteng kan ditahan kan, nangis gini. Enggak bro, ini dilepas, bener-bener lepas, nangis jelek akhirnya keluar. Pas after acara itu. Pas lagi acara. Pas berjalan Pas, malah, ya. ternyata customer yang banyak, terus orang-orang yang datang ke situ happy. Respon masyarakat juga Respon bagus. masyarakat juga gila banget. Nggak ada besi yang dicolong. Tidak dong. Dan untungnya. yang lucu adalah respon polisi. Respon kan ada teman-teman dari kepolisian yang hadir juga kan pada saat acara. Mereka kaget pada saat penonton maju ke depan untuk nyanyi bareng sama Feby Putri banyak. Terus begitu selesai nyanyi, mereka duduk lagi rapi. Mereka kaget, kok bisa begitu? Bentar, tapi ada yang aneh nih mas. Seumur hidup gua nggak pernah lihat polisi kaget. Gimana polisi kaget? Anjing loh. Kenapa harus dipraktekin? Gak boleh. Pressure event ini, gila banget sih. Makanya agak sedikit ngelamun dikit sih beberapa minggu Enggak, ini. tadi Iya. pertanyaannya kenapa Mas Rifki dengan sumber daya yang ada, kenapa nggak ke bisnis-bisnis yang pasti aja? Iya, malah Kenapa harus gambling. ke konser? Enggak, emang apa bisnis yang Apa yang pasti pasti? menurut lo? Enggak ada. Gak ada bro. Bukan pembisnis sih, Mas. Bisnis itu udah pasti rugi. Betul. Bonusnya adalah untung. Betul. Gini no, Islam. nih gua jelasin namanya bisnis. Ini kan bagian dari bisnis Iya, juga, iya. bisnis event. Nah, itu biasanya memang mereka itu ada gamblingnya. Betul. Iya kan? Nah, kadang-kadang stigma yang ditimbulkan para investor itu suka membingungkan. Namanya lu nginvest ke suatu Iya, iya. apapun itulah. Iya, iya. Kalau lu rugi, lu bukan teriak duit lu balik. Iya. Bukan teriak itu, tapi lu caranya adalah kenapa bisa rugi. Iya. Tuh. Lu turun, lu analisis. Itu investor yang baik. Itu investor beneran bukan abal-abal biasanya gitu. Iya, memang harus seperti kadang-kadang kan investor nih invest di event apa, dia tahu eventnya rugi, tapi nggak tahu nih ruginya gara-gara apa, tapi pengen duitnya balik. Nah itu, Iya, iya, kecuali bener ada indikasi penggelapan. Nah, itu nggak apa-apa investor minta Betul. balik, jelas. Tapi harus ada rentetan itu. Ya maksud gua gambling tuh di konser ini gamblingnya gede banget loh. Chance untuk margin errornya gede karena Dagang bakso juga gamblingnya gede, Nun. tapi kan bakso masalah makan bang, kebutuhan. Kalau konser kan turun naik turun kebutuhannya. Ada yang kebutuhan hariannya denger Pamungkas, ada yang enggak gitu kan maksud gua. Nah itu kan pasti udah riset dong. Lu Iya, berlima iya, itu iya. pasti riset Sudah, kan. sudah. Nah, makanya gue pengen tahu nih alasannya kenapa. Kenapa Bang Rifki? Biar gue pengen juga. Kalau gua sih kenapa terjun di event ini karena dan gua juga masih muda sih bang, masih muda dan masih pengen terus mencari aja sih. Jatah gagalnya masih banyak lah. Jatah gagalnya masih banyak lah. Umur berapa berarti? Gua sekarang Dia aja masih sumber dayanya 27 banyak, gua. jatah gagalnya segini ya. Gue Masih sumber daya 27. kecil. Gua masih 27. Oh, gue 21 masih ada chance untuk kaya. Masih Masih lah. mau menghabiskan jatah gagalnya dulu. Apapun itu kayak ya udah event apapun itu ya bang ya. Gue selalu Iya, ngomong ke dia juga go ahead aja dulu lah. Perihal nanti gimana ya urusan nanti lah. Siapa tahu ya klubnya di situ gitu. Ya siapa tahu investor juga berbaik hati ketika sudah melihat kemarin acaranya berhasil, sukses gitu. Mereka juga berpikir dua kali, kayak anak-anak ini bener deh gitu. Karena kan Harapan kita keuntungan sih. bukan cuma materialistik kan. Iya. Siapa tahu dengan nama perusahaan atau apa Iya, ditempel iya, di iya. acara itu Trust. itu Iya, juga. Iya, keuntungan trust. Nah, gue mau nanya nih soal perizinan Ya. di kota Cilegon. Ya. Ya kan, dimana ya
mungkin pemerintahnya, gua nggak tahu ya. Ya. Apakah pemerintahan di Kota Cilegon itu sudah melek akan ekonomi kreatif atau belum? Kalau gue yakin sih mereka melek ketika berbicara ekonomi kreatif, mereka harus ngapain. Cuman yang mereka tidak tahu adalah kadang ada beberapa sektor ekonomi kreatif yang jalan sendiri, tapi di tengah jalan melibatkan pemerintah gitu tiba-tiba. Nah, mereka Apa tuh bingung contohnya tuh. tuh? Ya kayak misalkan ini kan kita kan selalu berpikir begini, Bro. Berpikirnya adalah kalau kita melibatkan pemerintah, kita dicap pendukungnya gitu. Oh. Itu loh yang kenapa akhirnya teman-teman mungkin di daerah-daerah lain juga merasakan hal yang sama seperti gua gitu. Yang kita khawatirkan itu adalah ketika pemerintah ngasih ke kita tapi meminta lebih. Misalkan minta umbul-umbul kampanye di situ. Waduh. Misalkan minta ngomong di situ ya kan. Tapi selama Sandria ada nggak yang minta kayak gitu Nggak ada, pemerintah? nggak ada. Misalkan kayak saya pengen foto saya sebelah Feby Putri gitu. Enggak, karena kita menutup diri kan. Kita memang ini kan komersil judulnya. Kita nggak mau mengecewakan penonton yang ada lah. Adapun orang-orang yang terlibat, yang orang pemerintahan ya kita perlakukan sebagaimana mestinya. Ada wakil rakyat di situ. Ya wakil rakyat kita gunakan sebagai apa? Sebagai orang yang mewakili kita kan. Orang yang bisa kita minta tolong. Ada wakil rakyat nih, kita minta tolong ke mereka untuk melakukan pekerjaannya mereka. Udah itu aja. Iya, iya. Selain itu ya nggak ada lagi. Kayak misalnya mereka pengen kampanye, ya itu beda hal. Dan jangan ditunggangi. Nggak etis banget kalau misalkan menunggangi sesuatu yang seharusnya ini biar genuine aja, Bro. jangan dicampur adukan sama politik. Iya, gitu iya. maksud gua. Iya, jadi pajak apa aja sih yang harus dibayar ya bahasanya untuk satu event ini? Untuk event ini kemarin kita dikasih penjelasan lah sama teman-teman dari BPKAD Cilegon, bahwasannya yang dibayar hanya untuk pajak daerah aja, untuk pajak pendapatan daerah ya diambilnya hanya dari tiket. Kalau masalah sponsor ABCD itu ternyata tidak ada pajaknya. Oh, nggak ada ya? Itu tidak ada. Artis segala macam nggak ada? Kalau artis sudah ditanggung oleh artisnya. Jadi kita udah all in. Oh, udah all in. Misal harganya sekian, kita kasih sekian ya udah dengan beserta dengan pajak dan lain-lain. Vendor itu ada PPh 23 tuh. Nah, itu udah ke pihak vendor yang kan ada invoicing dari kita. Oke. Kita bayar ke vendor ngeluarin CL-nya, kita Bukot bayar ya? ya sesuai dengan yang ada di invoice-nya kan. Iya, benar-benar. Kalau kan skalanya yang dilihat adalah Sandrianya nih kemarin kan. Wah, ini event besar. Bahkan orang pajak bilang ini Sandria ini gimana sih, konser apa enggak? Bahkan menanyakan seperti itu orang BPKAD kan. Karena dulu kan konsep konser tuh harus ada di pinggir jalan, baliho-baliho, sponsor, ABCD tuh sponsornya. Nah, kalau kita kan enggak. Kalau kita kan apalagi kita juga kolaborasi sama salah satu ini juga apa? Camping apa tadi ya, kemah? Banten Waste Solution. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan kita juga lebih mengedepankan itu sih. Jadi Makanya nggak ada lagi ada sampah-sampah. sampah-sampah untuk kayak media promosi yang seperti kertas atau baliho, kita nggak pakai itu. Oh, biar nggak ada sampah kayak gitu lu. ke arah gua jangan ngomong Ya enggak sampah kan gua ngasih tau ngomong kayak lagi sampah. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ya ngomong di sini biar jadi bintang tamu, Astagfirullahaladzim. kita ngobrol bareng. Gila nggak disapu, keren co-hostnya sendiri. Respect gua. Jadi itu Gua ya. ngaminin bukan aku biar di penjara. Bukan emang ini mau pengen gue di penjara, biarin aja dulu cari co-host lagi. Masih ada sih tapi masih banyak yang lebih bagus. Banyak. Jadi itu ya kalau bahas pajak Iya. rapih lah ya. Cuma- Rapih. Soalnya kan kalau bahas pajak, gue juga mikirnya kalau ngomongin pajak tuh ribet gitu, harus ada ini itu. Kalau nggak memahami ya sih, Pak. Jadi kita juga mencoba untuk taat administrasi semuanya. Karena terkadang kita melupakan hal kecil, nanti di belakangnya jadi bumerang, Pak. Oh. Ya kalau nggak diurusin dari awal jadi bumerang juga. Kalau itu apa emang? Bas bumerang. Oh, sorry bro. Beda era, Bro. Gini, Masih lu susah emang. Iya. Makanya kita selesaikan dari awal lah semua administrasi, pajak, Mas. ABCD. Iya, berarti emang ya enggak, kita sebagai warga yang taat pajak ya harus paham juga ya. Iya, iya. Karena kadang-kadang kan stigma di masyarakat, bayar pajak mah ribet ya kan. Bayar pajak mah entar juga di
gitu. Maksud gua itu hanya oknum itu ya. urusannya udah bukan ke konser. Enggak, itu hanya oknum Iya, ya, iya, hanya oknum paham, gitu, paham. enggak semua gitu. Mas Dewa mah kalau gitu saya sapuin tuh. Ya, ini kan sapu ya kan, sapu dulu lah lu Iya, gimana sih? iya. Iya, maksudnya hanya oknum lah gitu. Oke, kita balik lagi ya bahas soal santrianya. Nih gue penasaran karena kan tadi kan konsepnya adalah intimate, duduk ya Iya, kan. iya. Nah, itu kalau hujan gimana tuh? Kemarin kan hujan. Nah, itu gimana antisipasi? Kan emang ada becek-becek gimana? Ya becek, hujan, panas, ya itu bagian dari kenikmatan konser Sanria. Maksudnya itu tidak bisa dihindari dan mereka customernya itu yang keren adalah mereka sudah siap dengan segala bentuk cuaca yang ada di venue. Oh. Kayak hujan mereka tiba-tiba udah pada pakai jas hujan, terus panas mereka udah bawa payung gitu. Gue juga mungkin karena yang tadi gue bilang itu musikalitas sedikitnya bisa menentukan segmentasi market orang-orang itu kali ya. Jadi mereka udah paham dan teredukasi sendiri dan mereka juga kan melek sosial media ya. Mereka juga ngelihat event-event yang di luar, wah harusnya ketika acaranya begini harus bawa apa ya kan gitu tuh. Terus kita juga kan di media sosial juga melempar do and do not-nya itu, apa yang boleh dan tidak bolehnya itu. Mungkin mereka ya sangat mengikuti, jadi enjoy lah, fun lah. Nggak ada, gue tidak mendengar sama sekali keluhan, wah ini acaranya hujan, acaranya gini, nggak ada sih. Iya, maksud gua Alhamdulillah. tadinya lu mengantisipasi dengan panggil Mbak Rara gitu misalnya. Oh kalau pawang hujan kan memang ini, Pastinya manggil Barara. memang bro, memang nggak tahu kenapa ya, memang pawang hujan itu bisa diandalkan bro. Iya bang. Iya, kan? Bahkan ada yang lebih simpel kayak, ayo teman-teman jangan lupa beli jas hujan juga, gitu takut hujan. Iya, betul. Nggak harus sampai Barara dateng. Itu antisipasi ke penonton, tapi kan dari sisi lain kan harus ada antisipasi Kecuali lain. abis pamungkas ada balap motor nggak apa-apa. Nih, yang lucu adalah pada saat hari H memang kita nggak mikirin ada pawang hujan. Tapi waktu itu hujan banget tuh, agak lumayan kenceng tuh. Bilal aja sampai ke skip. Harusnya dia 10 lagu, cuma 5 lagu. Nah, si Bagong panik dong. Ya gue juga panik gitu. Panggil jas hujan. Akhirnya gue Panggil jas hujan, jas pawang hujan. hujan. Halo jas hujan. Halo jas hujan. Ada apa? Iya, datang ya. Gue nelpon LSM setempat untuk tolong dong cariin pawang hujan, gue bilang. Akhirnya datang. Terus ngelihat kondisi, wah ini kayaknya mahal ini Pak karena taruhannya nyawa. Gue bilang berapa mahalnya? 2 juta. Bisa nggak paketnya setengah aja? Bisa Pak. Jadi akhirnya apa? Yang terjadi panas tapi tetap hujan bro. Paket setengah bro. Setengah. Serius itu? Serius demi Lu Allah. negonya nggak bisa. Demi Allah. Nggak bisa jadi gerimis doang gitu. Nggak bisa. Panas bro, tapi tetap hujan itu. Anjing gue bilang, ini paket setengah bro. Gini. Tapi ngaruh ya, berarti bisa ya. Ngaruh demi Allah. Gila, Gua kaget. gila. Itu terang, sinar matahari itu kenceng banget, tapi hujan. Aneh kan? Paket setengah. Paket setengah. Harusnya kan 2 juta Gila, bro. bisa dimodif paketnya ternyata ya. Oh. Baru tahu gua. Gila, Bisa gila, dinego walaupun hujan juga tetap nambah keasikan di acaranya. Nambah. Iya. Seru sih, seru. Terus ada kejadian-kejadian apa lagi tuh di Sanria? Tadi selain hujan, terus ada apa yang seru? Apa ya? Terus gue nggak expect bahwa banyak anak kecil yang datang. Oke. Kan anak kecil di bawah 6 tahun tuh gratis ya. Itu anak-anak kecil Di bawah 6 tahun gratis. gratis. Iya, kita kasih free. Ada anak kecil pada kan di sana juga ada ngelukis, pada ikut ngelukis, terus ada yang bawa binatang. Gua nggak tahu mungkin ayam warga kali ya masuk ke situ ya. Tapi bener bro, ada binatang, ayam. ada kucing, ada yang bawa-bawa pet gitulah. Jadi fun banget. Terus apresiasi dari kepolisian itu loh yang ngebuat kita. Nah kan kemarin kan gue udah bilang bahwa acaranya kayak gini. Ya gitu loh, Maksud gue, ya kan mereka aneh sendiri kok bisa penonton yang tadinya anarkis rame maju ke depan tiba-tiba duduk lagi langsung brek gitu. Bahkan mereka sampai bilang, bro kalau acara kayak begini lu bikin 2 kali sehari aja katanya. Mantep. Mati gue bilang. Ini aja 6 bulan sekali ini kita mau meninggal. Kasian juga ya pamungkas bolak-balik Cilegon. Nggak harus pamungkas, Bang. Kan banyak. Banyak acaranya Ada. nanti. Gimana sih, Mas? Salah mulu gua di sini. Udah lah. Ada Bete Firman juga gua. Ada Firman Utina ya kan, Iya, cuma Iya, pamungkas, bro. Marcelino. Nah, Dewa Randy. Latihan timnas di situ ya, keren. Iya, juga. benar. Nah, karena itu jadi satu kelebihan ya, dipuji dari aparat ya. ya. Nah, itu kan tadi pengalaman yang seru nih. Maksudnya ada nggak selain pengalaman seru kayak pengalaman yang agak Sedih ya. sedih atau Ketika- mencekam atau ada kejadian apa gitu? Ada juga nggak?
Ada bro. Serius ada? Serius. Memang ya ini juga kan di luar dari kehendak kita ya. Jadi hamin berapa jam ya malamnya ya? Itu sekitar maghrib lah. Iya, jadi Maghrib lah. malam itu kita kan besoknya acara. Kita ke venue tuh. Di venue tuh kita udah mempersiapkan, bahkan temen gue ini masih ada di situ, salah satu founder itu, Mamat namanya. Mamat masih di situ, masih beres-beres lah dia dengan pekerjaannya dia. Gue cabut ke Caldera untuk ngecek tiketing kan udah berapa yang udah regis. Tiba-tiba ngeliat baca status bapaknya Mamat meninggal, bro. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, itu apa ya? Maksud gua kok bercandanya begini banget gitu di Nggak tengah. bercanda itu, nggak bercanda. Serius Mas. Bukan, maksud gua nggak bercanda. Nggak bercanda Mas, tolong. Kan bercanda. Nggak bercanda Mas. Ya Allah. Tolonglah kata gua ini kita dalam keadaan mendesak banget nih. Tiba-tiba ada orang yang harus berduka dan orang ini kan inti banget Lagi di punya kita tanggung nih jawab gitu lah. ya, founder juga gitu, terus tanggung jawabnya besar, meninggal. Wah udah, langsung kita semua cabut ke IGD waktu itu. Langsung kita cabut ke IGD ya, meluk. Dan yang gua kaget orangnya nggak nangis, biasa aja malah udah nggak apa-apa, dia bilang emang udah seharusnya begini, acara harus tetap berjalan, tolong dijalanin, tolong jangan ada masalah. Saya izin dulu 1 hari ini. Hah, 1 hari doang? Iya, dia pada saat sorenya acara datang orangnya. Oh. Bukan bapaknya yang datang ya. Tuh kan, gua udah nahan lu Mas. Gua udah nahan bercanda. Gua juga nahan. Kalau emang boleh bercanda dari awal. Gue juga nahan loh, sumpah. Gue juga nahan tadi anjir. Sorry bro. Orangnya suka bercanda, Pak. Aman. Soalnya gua udah mikir nih dari tadi bercandaannya nih, pas datang ke IGD ada apa, Aman. kagetnya gimana. Udah mikir bercanda, gua kira nggak boleh bercanda. Tapi kita segenap kru Gelas Kosong mengucapkan turut berduka cita Buat buat Mas bapaknya Mamat ya, semoga husnul khotimah. Ya kan? Amin. Oh, jadi ada kejadian itu ya? Itu yang nampar keras kita banget sih. Yang aduh, dibahas lagi nih, pakai apa katanya. Biar lucu pakai apa tuh? Gua belum kepikiran. Jangan lah, gua takut. Iya, Takut. Masalahnya kan kalau ada apa-apa pasti yang paling miskin yang kena kan gua ntar Astagfirullah, didorongin ke penjara. Jadi menurut lo polisi begitu? Enggak, tapi kan gua salah kan tadi. Polisi kan nangkap yang salah. Oh, jadi maksud itu polisi hanya nangkapin yang Astagfirullah, itu seujun saudaraku. Junun namanya Junun. Tidak ya, boleh Junun. itu. Junun. Kenapa sih ada yang kesana? Biar nggak sedih kita bahas Sandria lagi. Tadi kan Iya. ada banyak ragam itu, ada lukis, ada maksudnya kelebihannya banyak gitu. Ada banyak perbedaan sama konser-konser lainnya. Maksudnya kalau ditanya satu pertanyaan, apa sih Sandria sebenarnya? Definisinya apa gitu? Konser seperti apa Sandria ini? Konser Sandria itu adalah konser intimate yang fun, di mana semua segmen umur bisa datang ke situ. Terus di sana juga banyak edukasi, kayak kita kerjasama dengan Banten Waste Solution. Apa sih itu Banten Waste Banten Waste Solution itu brand, dia udah pernah dipakai sama Coldplay buat ngurusin sampah event. Oh. Jadi Banten Waste Solution itu bisa mengelola limbah sampah, dari sampah yang seperti ini bisa jadi uang. Oh. Terus kamar ruang kreasi itu dia itu kelas untuk bagaimana menciptakan karya pakai tangan sendiri, pakai bahan yang seadanya. Terus sama berhuma ya. Iya, Bang. Berhuma itu bagaimana caranya menanam pohon dengan cantik di rumah gitu. Yang produktif itu seperti Menanam apa? pohon dengan cantik. Iya. Ya tinggal menanam pohon orang yang make up aja sih. Enggak, Bro. Kan nggak Enggak. semua orang di make upin jadi cantik. Kok gitu sih lo? Kok ini ya. Kayak gua misalnya, Lu kan kan mungkin cowok, dong, kan lu gua cowok. cowok. Iya Iya, begitu gitu. maksudnya. kalau kambing ada Iya. kemungkinan bro di Iya, make upin iya. gak Tapi cantik. mas lanjut aja tadi mas. Enak banget ya menggiring opini ya. Enak emang Iya, enak. iya. Ntar paling di end kan. Ya Allah, Itu ngejerumusin sih. mulu. Iya, iya. Jadi acaranya ya unik lah. Jadi memang salah satu acara yang paling beda di Banten lah. Karena yang punya konsep di Banten satu-satunya kayaknya cuman kita sih. Jadi Nah, ini acara sekeren ini kan sayang banget ya kalau cuma sekali ditayangkan. Emang Iya, lu iya. bakal ada lagi nggak sih Iya, Sandria kapan ada lagi? volume selanjutnya? Insya Allah kalau doakan kita juga kuat dan banyak rezekinya ya. amin. Kalau banyak Biar- rezekinya saya juga minta. Iya. Amin. Biar kita ini, saya, Ilham, Adi, Rifki, terus Ainur ya bisa bikin dan harus bikin
yang kedua, volume 2. Iya, karena sayang banget gitu. Betul, udah betul. keren, lu udah punya trust, terus stop gitu. Iya. Kan sayang banget. Dan kan gitu. ini bukan hiburan doang, ada banyak yang diperjuangin tadi, masalah lingkungan juga. Iya, Betul. banyak idealis di sana ya. Iya. Betul. Ya targetnya sih mudah-mudahan sih Desember lah. Udah ada ini belum kisi-kisi kira-kira bintang tamunya siapa gitu. Kita menyelesaikan masalah yang ini dulu, Bro, baru mikirin Masalah apa? Sandria Masalah kedua. apa? Ada masalah ya apa kan lagi? sama investor, sama ya bukan masalah, artinya kewajiban kita ada sebagai kewajiban. brand gitu terhadap investor seperti apa. Oh, kan. jadi ada investor luar juga. Ada. Oh. Ada dan perlu ada dong. Iya, itu gimana tuh? Ini masih seru nih. Maksudnya investor itu gimana tuh? Ya investor di Cilegon juga kan sesuatu yang baru kan, dia menginvest terhadap IP intellectual property, karena kan selama ini di Cilegon kan kita tahu bahwa padat modal ya, mereka invest di sesuatu yang ada bentuknya, kayak misalkan alat berat, terus apa namanya ya kayak gitu-gitulah. UMKM yang udah ada bentuknya gitu. Kalau kita kan ini IP apa, bentuknya apa, seperti apa. Cuman karya aja kan, maksudnya ada acara, orang datang terus pulang, terus bawa experience udah selesai gitu. Nah ini buat investor juga baru, bahwa sebenarnya seperti apa idealnya bekerja sama dengan intellectual property, brand intellectual property itu seperti apa. Makanya gua harap juga ini salah satu jendela pembuka untuk investor-investor yang sudah tidak ragu lagi untuk menginvest IP di Cilegon. Ya mungkin bukan cuman ke Sandria aja, tapi ke IP-IP yang lain gitu, yang mungkin teman-teman juga ke-trigger pengen bikin acara, ya silahkan, kita welcome. Bahkan kita pengen punya kelas, kita pengen bikin kelas untuk ngajarin orang-orang bagaimana bikin konser yang ideal tuh seperti apa gitu. Wih, kelas. Ya itu perlu karena Iya. itu pasti banyak mahasiswa yang ikut. Jujur ada apa ya, jatuhnya udah fenomena tau di tahun kemarin tuh konser-konser di kampus gua nyampe nggak infonya? Nggak Banyak nyampe. masalah, ada yang ngutang gitu-gitu banyak. Ya. Maksudnya mahasiswa lo pinjol gimana? Ribet. Nah, nih gue pengen tahu nih closing statement nih dari Mas Rifki dan Mas Tian. Ya. Mas Boleh? Rifki. Mas Rifki dulu closing statement. Apa ya closingan gua? Intinya Mungkin ajakan kali Mas. Tadi kan target 2000, berarti kan ada 1.300 orang yang masih merugi karena belum nonton Sandria. Maksudnya kita Yang belum kasih tahu datang. kelebihannya apa sih, kerugian dia nggak nonton Sandria itu apa? Ya. closing statement gua gimana ya? Dengan adanya Sandria di Vol 1 ini, teman-teman gak usah khawatir, para sponsor juga gak usah khawatir bahwasannya kita 5 anak muda Cilegon yang Nekat. apapun itu kondisinya nekat, ya go ahead, selalu go ahead, dan ya semoga bisa masuk di next event sih. Sama teman-teman yang mau nonton juga nggak perlu khawatir dengan isu-isu yang udah terjadi dahulu, bahwasannya ya Sandria bener terjadi dan sukses gitu. Ya mungkin next eventnya bisa datang, walaupun ya kita sebagai internal merasakan pressure-nya yang bener-bener jatuh bangun dengan kondisi yang seperti apa, intinya Sandria tetap ada gitu. Dari Mas Tian. Dari Mas Tian. Kalau closing statement gue ya, gue cuma pengen bilang sama seluruh audiens yang datang kemarin maupun yang tidak datang, yang meragukan maupun yang mengapresiasi Sandria, bahwa kita akan bikin Sandria Vol 2 di luar dari ekspektasi. Itu aja sih mungkin harapannya ke depannya, yang tadi Mas Rifki bilang juga bahwa sponsor, terus masyarakat Kota Cilegon, Serang, dan sekitarnya bisa percaya sama kita, bisa mensupport acara kita dari berbagai elemen pemerintahan, kepolisian, dan lain-lain, karena ini bangkitnya ekonomi kreatif event di Kota Cilegon yang sudah lama mati suri. Itu aja sih. Jadi buat masyarakat Cilegon, Banten dan semuanya, nggak ada alasan lagi untuk menonton Sandria nanti di Desember. bulan Desember ya. Ya, Insya Allah. Insya Allah Insya Allah Desember. Desember. Karena bukan cuma bayar untuk nonton hiburan, tapi memperjuangkan lingkungan juga tadi ada Betul, dan betul. lain-lain. Siapa tahu nanti Sandria di Desember kerjasamanya lebih banyak lagi ya Ya, kan? ya, bisa jadi. Memperjuangkan banyak hal lagi. Gitu aja sih. Junon pantun. Wah begini kan di ujungnya ngapain? Iya, memang harus ada pantun karena Junon itu spesial create pantun. Ayo Non, pantun Non. Ya udah, jalan-jalan beli itik. Cakep.
Baca doa tolak bala. Cakep. Kalau kamu orang baik, nontonlah Sundria. Apresiasi. Tolak bala Sundria, oh boleh. Bisa lah, iya. Ada A lah di belakangnya minimal kan itu. Udah masih cepet closing. Betul. Jangan macam-macam lagi. Sip. Takut disuruh-suruh yang lain lagi. Oke, terima kasih buat penonton Gelas Kosong. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe kalau lu suka video ini. Kalau nggak suka, nggak di subscribe. Ya iyalah, masa nggak suka Iya, subscribe, iya. banyak banget. Ya dong biar balik modal nih. Susah itu kayaknya. Sulit. Kita ada closingan nih. Oke. Kalau ada Gelas Kosong, gitu. Oke. Sandria ada tagline-nya nggak sih? Nggak ada. Cuman Sandria. nyanyi mari berceria di Sandria. Oh, gitu doang ya. gimana lagu nyanyiin, Mas? Mari berceria di Sandria. Apa lo dia? Itu Berhak yang mendapatkan banget itu. ini. Apa nih? Wih, dapat merchandise! Thank you Sandria, gara-gara nyanyi doang. Keren banget. Ya semuanya kirim video nyanyi Sandria. Jangan dong. Nanti kirim merchandise dan tiket gratis dan dikirimin Pamungkas ke rumahnya. Udah closing lah. Ya, oke kita closing aja. Gelas Kosong. Ha!